Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Bapak berharap sampai hari ini kita masih sehat-sehat saja ya. Nah, kita lanjutkan untuk materi kita untuk anak-anak semua di pertemuan kita yang ketiga. Nah, pertemuan kita ketiga ini ada hubungannya dengan pertemuan kita kedua, di mana pertemuan kedua atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang variabel dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah tipe data. Tipe data di sini adalah suatu media, berarti tempat penyimpanan atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung nilai terhadap atau terdapat dalam program. Ingat bahwa tipe data itu adalah suatu media yang menampung. Nah, kalau diibaratkan gini, dalam bahasa sederhananya, tipe data itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi kalau misalkan katanya tempat menampung, kalau kita ibaratkan, kalau kita mau menampung sesuatu atau menampung hewan, pasti tempatnya berbeda-beda, benar ya? Kalau diibaratkan misalnya kita mau menampung atau kita mau menyimpan atau memelihara seekor ikan, maka kita butuh misalkan tempat penampungannya adalah ember atau akuarium misalkan. Kalau kita ingin menampung atau memelihara seekor burung, berarti tempat kita menampung itu adalah sangkar, sarang burungnya. Benar ya? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi tipe data atau tempat penyimpanan datanya itu juga nanti ada jenisnya. Kalau kita nanti mau menampung teks atau karakter, maka kita menggunakan char. Kalau kita mau menampung angka-angka bulat, 1, 2, 3, minus 4, minus 100, berarti nanti kita gunakan tipe data integer. Nah, dan seterusnya seperti itu nanti kita akan bahas. Lalu yang berikutnya, cara penulisannya sebuah tipe data itu dimulai dari tipe datanya spasi nama variabelnya apa. Nama variabel sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, tipe data itu dibagi-bagi seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, bahwa tipe data itu sebenarnya ada beberapa jenis di dalam C++ itu sendiri, tapi di sini kita kelompokkan dalam beberapa kategori. Jadi, jika tipe data untuk menampung karakter atau teks dia menggunakan char, kalau angka bulat dia menggunakan keluarga besar integer. Nah, jadi kalau Bapak katakan keluarga besar integer berarti mereka ada saudaranya ya. Ya, ini dia. Kita bisa pakai short itu untuk karakter yang lebih pendek, integer atau int itu untuk yang menengah, sedangkan long int atau long integer itu untuk yang panjang. Kalau bilangan pecahan kita menggunakan apa? Keluarga besar double. Ini dia. Lalu untuk menyatakan true or false kita nanti menggunakan boolean. Oke. Nah, itulah kira-kira penggunaan tipe data. Kita mulai dari contoh program sederhana kita. Misalkan kita akan membuat sebuah program menghitung hasil jumlah kurang kali bagi dari dua bilangan. Nah, ingat kita sudah belajar tentang algoritma, sudah belajar flowchart. Nah, sekarang kita masuk ke variabelnya. Jadi, apa saja yang kita butuhkan? Nah, yang pertama kita mau, atau kita lebih sederhanakan dulu deh, kita mau buat program untuk menghitung hasil jumlah dari dua bilangan. Nah, berarti kalau Bapak katakan kita membuat program untuk menghitung hasil jumlah dari dua bilangan, kita butuh berapa variabel? Nah, kalau kita cerita tentang variabel, apa saja yang dibutuhkan? Udah pasti variabel untuk bilangan 1, variabel untuk bilangan 2, dan variabel untuk jumlah. Perlu nggak Pak kita buat variabel untuk bilangan 3? Jawabannya pasti tidak perlu ya. Kenapa? Karena sesuai dengan temanya tadi kita mau buat program untuk menghitung hasil jumlah dua bilangan. Benar ya? Berarti kita nggak butuh yang tadi, bilangan ketiga. Maka di sini untuk bilangan 1, bilangan kedua, dan hasil jumlah, itu Bapak rasa itu nanti menampung angka bulat, udah jelas ya. Yang pasti bukan teks. Oke? Bukan karakter, tapi angka. Angka bulat. Nah, yang kita pakai untuk angka bulat tadi ada 3. Kita boleh pakai short, int, atau long. Oke, jadi kita pakai yang umum aja deh, integer. Nah, untuk struktur penulisannya dimulai dari yang pertama adalah tipe datanya, tadi int, lalu variabelnya apa? Bil1 atau bilangan 1 ya. Ingat, untuk variabel, nama variabel itu bebas, nah ya. Kalau misalkan Bapak buat di sini bil1,
kamu buatnya bilangan 1 boleh, atau siswa yang lain, teman yang lain buat in B1 juga boleh, terserah. Atau in A, nggak masalah. Jadi ingat, nama variabel itu bebas, tapi tidak ada boleh sama. Contoh, bilangan 1 kita buat bil 1, bilangan 2 kita buat bil 1 juga, itu nggak boleh. Jadi bebas tapi nggak boleh yang sama, itu ingat baik-baik. Lalu bilangan kedua, itu juga pastinya angka bulat in bil 2. Lalu yang berikutnya hasil jumlah in jumlah misalkan. Oke, kita sudah buat untuk tipe data dan untuk operatornya. Untuk variabel ya. Nah, maka kita mulai programnya cout untuk menampilkan kita pakai cout. Masih ingat nak ya? Cout kita buat di sini misalkan program operator matematika \n untuk baris baru, cout kita buat headernya, berarti nanti ada 2 baris, di enter kira-kira seperti itu ya. Lalu cout. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian input data ya. Jadi untuk input data, ingat ya, kalau yang Bapak lakukan ini adalah komentar, ini nggak akan dieksekusi ya, input data. Nah, ingat, untuk membuat sebuah program harus dimulai dari input, proses, output. Nah, input, apa saja yang harus kita input? Sesuai dengan yang pernah kita pelajari, kita membuat program untuk menghitung hasil jumlah. Dari 2 bilangan, berarti yang diinput adalah bilangan 1, bilangan 2. Kenapa Pak bilangan 1, bilangan 2? Nah, jawabannya secara logika, dari mana kita bisa tahu hasil jumlah kalau nilai bilangan 1 dan nilai bilangan 2 saja kita nggak tahu? Tunggu di input dululah berapa bilangan satunya, berapa bilangan duanya, barulah kita tahu berapa jumlahnya. Benar nak ya? Berarti kita input bilangan pertama, bilangan 1. Masukkan bilangan 1 atau bilangan pertama. Nah, setelah itu ini Bapak save dulu biar kita bisa compile, kita bisa cek ada terjadi error dan lain sebagainya biar ketahuan. Jadi ini ada baiknya kita save dulu. Karena tadi sudah di save, terlanjur kita save ulang P3A. Matematika aja. Oke. Nah, waktu Bapak jalankan di sini sudah muncul programnya. Oke, ini dia. Masukkan bilangan pertama katanya. Ya. Nah, setelah itu maka kita lanjut masukkan bilangan pertama. Pada saat Bapak masukkan di sini katanya masukkan bilangan pertama. Pada saat Bapak masukkan, Bapak ketik dari keyboard, programnya langsung keluar. Pada saat Bapak ketik dari keyboard, programnya langsung keluar. Kenapa seperti itu, Pak? Nah, di sini perintah untuk record atau perintah untuk menyimpan data yang diketik dari keyboard belum kita buat. Bagaimana supaya dia bisa diketik? Maka di sini kita harus tambahkan perintah untuk merecordnya, untuk menginputnya. Apa nama perintahnya? Cin. Jadi ingat kalau cout itu menampilkan, cin itu nanti untuk menyimpan atau merecord atau menginput ya, lebih tepatnya menginput data dari keyboard. Cin lebih besar 2 kali. Titik koma. Nah, di dalamnya ini apa? Di dalamnya ini adalah variabel untuk menampungnya tadi. Apa variabel yang kita siapkan untuk bilangan pertama? Variabelnya adalah bil 1. Bukan in, Pak. Bukan. Ini adalah tipe data ya, nak ya. Ini, bil 1. Ini adalah variabel yang kita sediakan namanya untuk menyimpan nilai dari bilangan pertama. Berarti di sini tinggal masukkan cin bil 1. Sehingga begitu kita ketikkan kata cin bil 1, maka di sini kita sudah bisa mengetik angka. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk bagian yang kedua.
Langsung aja di bawahnya ini ketikkan cout, apalagi masukkan bilangan kedua. Nah, sama. Supaya dia bisa diketik, berarti kita pakai cin supaya bisa diinput ya. Apa nama variabel dari bilangan kedua? Bil2. Nah, perlukah kita masukkan bil3? Nggak perlu, karena yang diminta adalah operator 2 matematika untuk 2 bilangan. Perlukah Pak kita input jumlah, masukkan jumlah? Nggak jelas, nggak mungkin ya, karena jumlah itu bukan diinput tapi diproses. Benar ya? Kan nggak mungkin, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, lalu masukkan hasil jumlah, kan nggak mungkin. Itu namanya bukan program, benar nggak ya? Nah, jadi kita karena sudah selesai input, maka kita masuk ke proses data. Nah, proses datanya bagaimana? Sama seperti biasa. Jumlah sama dengan bagaimana mencari jumlah? Bil 1 tambah bil 2. Nah, setelah itu, waktu Bapak jalankan di sini, masukkan bilangan pertama 10, enter. Masukkan bilangan kedua 30, enter. Hasilnya tidak ada. Kok bisa tidak ada, Pak? Ingat, sebenarnya dia sudah diproses. Dia sudah diproses, tapi kita belum tampilkan. Maka, kita masuk ke output data. Nah, output datanya apa? Kita tinggal tampilkan cout. Bapak pakai seperti ini. /n biar nanti ada jarak, itu maksudnya ya. Cout kembali. Bilangan pertama sama dengan hasil jumlah sama dengan, nah, kita mau menampilkan variabelnya. Kita menampilkan kalau nanti bilangan 1 10, bilangan kedua 5, tampil kata 15. Kalau bilangan satunya 2, bilangan keduanya 10, tampil 12. Berarti kita menampilkan variabel jumlah. Benar ya? Nah, bagaimana caranya? Ketikkan di sini jumlah. Yang membatasi antara menampilkan teks dengan menampilkan variabel dibatasi oleh tanda lebih kecil 2 kali. Nah, ini dianya kira-kira strukturnya. Ini fungsinya untuk membatasi. Sehingga pada saat dijalankan hasilnya seperti ini. Masukkan bilangan pertama. Oke, ini ada error katanya. Ini dia. Karena ada programnya masih jalan. Jadi nanti untuk anak semua, jangan pernah programnya jalan langsung dijalankan lagi ya. Itu akan error. Oke, jadi tunggu terclose dulu semua. Cara close-nya bagaimana? Boleh kamu enter, boleh di-close seperti biasa ya. Untuk outputnya tadi, yang tampilan hitam tadi. Nah, maka setelah itu, Bapak jalankan. Nah, setelah Bapak jalankan, nanti situ dia akan muncul. Untuk outputnya, kita bisa masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, maka akan muncul hasil jumlahnya berapa. Kira-kira seperti itu. Nah, itu dia bagiannya. Untuk tampilannya, sabar sebentar. Dia sedikit bermasalah. Nah, ini dia sudah tampil. Nah, ini dia. Masukkan bilangan pertama, kita masukkan 10. Enter. Masukkan bilangan kedua, kita masukkan 5. Enter. Hasil jumlahnya 15. Nampak tadi ya, hasil jumlahnya sama dengan 15 dibikin. Jadi, ini dia, kita boleh ulangi. 10. Enter, masukkan bilangan kedua, misalkan 20. Enter, hasil jumlahnya 30. Oke. Nah, lalu setelah itu kita bisa tambahin. Misalkan kita mau buat Pak ada hasil kurang kali dan bagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ingat, kita harus tambahkan juga dulu di sini integer-integernya, benar ya? Variabel-variabelnya. Maka untuk menambahkannya, kamu bisa buat seperti ini atau bisa langsung aja karena dia sama. Maka di sini bisa ditambahkan koma, variabel kurang kita buat kurang, variabel kali kita buat kali. Bisa seperti ini. Oke. Nah,
Untuk bagi, itu kita tidak bisa menggunakan tipe data integer. Kenapa? Kalau bagi kan berkemungkinan nilainya pecahan. 3 bagi 2, 1,5. Maka kalau bilangan pecahan kita pakai float. Float, spasi, kita buat bagi. Nah, kita akan mulai. Tetap sama bilangan 1, bilangan 2, jadi begitu di input bilangan 1, bilangan 2 nanti akan muncul berapa hasil jumlahnya, hasil kurang, hasil kali, dan hasil bagi. Maka di sini tinggal tambahkan proses. Inputnya udah pas, cukup bilangan 1, bilangan 2, di prosesnya lah kita tambahkan. Pak, bukan di bawah ya kita tambahkan, di bawah output. Enggak, nak. Ingat bahwa program itu harus dimulai dari input, proses, lalu diakhiri oleh output. Jadi, berapapun proses harus dimasukkan di bagian proses. Disinilah kita tambahkan. Berarti di sini ada kurang, variabelnya sudah kita tambahkan, variabelnya namanya kurang. Bagaimana rumusnya? Bil 1 kurang bil 2 kali, berarti kali sama dengan bil 1 kali pakai bintang, nak, bil 2 bagi sama dengan bil 1 bagi bil 2. Nah, di sini kita tinggal tambahkan ya. Kita tinggal lengkapi. Cout hasil kurang. Nah, variabelnya jangan lupa. Apa variabel untuk hasil kurang? Kurang. Kali hasil kali adalah kali. Dan yang terakhir, hasil bagi. Nama variabelnya adalah bagi. Nah, ingat di sini harus tambahkan baris baru, nak. Jangan lupa. Kita bisa pakai ENDL, bisa pakai backslash n, masih ingat ya? Oke. Nah, di sini Bapak tambahkan aja deh untuk yang berikutnya, cout. Bapak tampilkan juga bilangannya. Bilangan pertama bil 1, jadi Bapak langsung tampilkan juga semua. Cout bilangan kedua bil 2. Nah, kita akan mulai. Ini programnya kita akan jalankan. Setelah Bapak jalankan, dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada sedikit yang sedikit berbeda atau sedikit aneh. Nah, apa anehnya? Nanti akan kita bahas. Ini dia. Masukkan bilangan pertama. Misalkan Bapak masukkan untuk bilangan pertamanya 10, enter. Masukkan bilangan kedua 5, enter. Maka akan muncul bilangan pertama 10, bilangan kedua 5. Hasil jumlahnya untuk jumlah 15, benar ya? 10 tambah 5, hasil kurang 5, hasil kali 50, hasil bagi 2. Oke, sini pas. Nah, sekarang Bapak buat yang lain. Nah, untuk yang berikutnya kita buat bilangan pertama kita buat 3, bilangan kedua 2. Enter. Nah, apa yang lain? Perhatikan hasil baginya. Hasil bagi yang tepat harusnya 1,5. Nah, ini Pak diakibatkan karena apa? Nah, perhatikan, nah, ini dia masalahnya. Untuk hasil bagi ya, yang lainnya pas. Hasil bagi. Bagi sama dengan bil 1 bagi 2. Nah, ini dia ada 3 variabel. Variabel bagi, variabel bil 1, dan variabel bil 2. Nah, sekarang perhatikan di bagian atas. Variabel dari bil 1 dan bil 2 adalah integer untuk tipe datanya. Variabel bagi, tipe datanya adalah float. Berbeda tipe data, ini akan berbeda hasil. Jadi bagaimana Pak supaya memang hasilnya benar sesuai dengan yang diinginkan? Kita harus diprosesnya. Nanti ada 2 cara. Cara yang pertama, kita bisa seragamkan tipe datanya, nanti akan kita bahas bagaimana. Cara kedua, kita bisa seragamkan tipe data waktu diproses. Nah, bagi tipe datanya tadi float, berarti bil 2, bil 1
ini adalah integer. Maka di sini kita bisa tak jadikan float khusus dibagi. Caranya float buka kurung bil1 tutup kurung bagi float buka kurung bil2. Nah, ini dia. Jadi pada proses ini berarti bil1 dan bil2 sudah sama-sama float, sehingga hasilnya pada saat dijalankan masukkan bilangan pertama katanya. Masukkan bilangan pertama 3, bilangan kedua 2. Di enter, hasil baginya adalah 1,5. Nah, berarti ini sudah pas ya. Nah, itu dia untuk cara yang pertama. Cara kedua nanti akan kita bahas. Kita tambahkan sebuah file baru lagi. Misalkan kita buat untuk program sederhana yang berikutnya luas persegi panjang ya. Jadi di sini Bapak tambahkan untuk programnya. Jadi untuk luas persegi panjang kita butuh tipe data apa saja. Jelas ya, kalau persegi panjang itu kan luas, panjang, dan lebar. Hanya itu aja variabel dibutuhkan. Benar nggak ya? Maka Bapak bisa buat. Dan yang bisa dipastikan karena mencari luas itu adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Kali, nggak ada unsur bagi di situ, berarti bisa aja untuk angkanya angka bulat. Berarti Bapak buat in. Panjang misalkan Bapak buat P, koma, lebar Bapak buat L, koma, luas Bapak buat LU. Bisa saja ya, ingat penamaan variabel bebas. Cout. Program persegi panjang. Program persegi panjang. Kita tambahkan satu lagi deh, di sini keliling. \n cout kita mulai bagian input data, masih sama ya, input data. Apa yang mau diinput? Jelas lah ya, kalau untuk mencari luas dan keliling persegi panjang yang diinput adalah panjang dan lebar. Cout, masukkan nilai panjang. Ingat, supaya bisa diinput dari keyboard, kita harus tambahkan cin. Apa variabel panjang? P. Benar ya? Nah, yang berikutnya cout, masukkan nilai lebar. Cin L. Nah, perlukah kita masukkan tinggi? Untuk apa? Walaupun programnya bisa saja kita ketikkan, tapi untuk apa kita tambahkan tinggi? Karena untuk mencari luas dan keliling tidak membutuhkan nilai tinggi. Benar kan? Hanya butuh panjang dan lebar. Nah, karena sudah selesai berarti kita masuk ke proses data. Apa ini proses luas dan keliling? Luas adalah LU. Bagaimana rumusnya? P kali L. Sedangkan keliling, KE sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, karena Bapak rasa proses sudah selesai, berarti kita masuk output data. Tetap sama, cout. Cout kembali. Panjang sama dengan, untuk menampilkannya pakai tanda lebih kecil 2 kali ya. Variabel panjang adalah P endl cout lebar sama dengan L luas, maaf, cout luas LU endl cout keliling KE.
kira-kira seperti ini, sehingga waktu dijalankan nanti kita jalankan akan tampil seperti ini. Masukkan nilai panjang. Masukkan nilai panjang, kita masukkan 20, masukkan lebarnya misalkan 14 meter, akan muncul panjangnya 20, lebar 14, luasnya sekian, kelilingnya sekian. Nah, kira-kira seperti itu nak untuk pembuatan programnya. Nah, yang berikutnya untuk bagian yang terakhir, kita ambil contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya, kita akan membuat program untuk luas lingkaran. Luas lingkaran ya. Nah, kita mulai. Untuk luas lingkaran, ini ada cara yang kedua. In R. Jari-jari. Nah, apa saja variabel dibutuhkan? Jari-jari dan pi. Benar ya? Karena rumus untuk jari-jari, pi, dan luas lingkaran. Kita buat aja LU. Nah, pi itu kan nilainya tetap, yaitu 3,14. Nah, kalau sebuah nilai itu tetap, kita bisa buat dalam bentuk konstanta. Oke, kita bisa buat dalam bentuk konstanta. Nama perintahnya adalah cons. 3,14 berarti kita pakai float, bilangan pecahan ya. Pi, variabelnya pi, sama dengan 3,14, pakai titik. Nah, yang berikutnya kita akan masuk cout, berarti masuk input data, berarti cout masukkan nilai jari-jari. Ingat, supaya bisa diinput berarti pakai cin. Jari-jari kita pakai R. Nah, karena sudah selesai berarti langsung proses data. LU sama dengan pi R kuadrat. Bisa aja kita pakai kuadrat, kita pakai dulu sementara pakai seperti biasa aja, pi kali R kali R. Nah, di sini permasalahannya adalah ingat LU dan R itu adalah nilai integer tipe data, sedangkan yang satu lagi adalah float. Atau float itu adalah bilangan pecahan. Masih ingat ya? Float itu adalah bilangan pecahan. Desimal. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa sama? Di sini cara yang kedua tadi kan kita bisa ubah di sini jadi satu tipe data semua nih, benar ya? Nah, cara yang kedua bisa aja kita gunakan satu tipe data semua langsung dari atas. Di sini kita bisa aja pakai float. Loh, Pak, jari-jari dan luas itu kan bukan bilangan pecahan, itu kan bilangan bulat. Nah, float atau bilangan pecahan, tipe data untuk float, keluarga besar float, itu nanti memang dia memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Jika nanti nilai yang dihasilkan adalah bilangan bulat, ya dia fair, dia akan kasih bulat. Kalau nanti dia bilangan pecahan yang tampil, hasilnya juga dia akan buat pecahan. Itulah kelebihan float. Integer nggak bisa. Kalau bilangannya bulat, ditampilkan bulat. Kalau bilangan pecahan, dia nggak bisa. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi karena dia sudah sama, tipe datanya sudah sama semua, maka di sini nggak ada permasalahan. Langsung masuk ke output. Kita langsung masukkan aja cout /n cout luas lingkaran sama dengan LU. Nah, sehingga pada saat kita jalankan, masukkan jari-jari, kita masukkan 30, enter, maka hasilnya adalah sekian.
Kalau kita gunakan yang lain dengan nilai yang lain, kita akan coba juga. Masuk jari-jari 3, maka dia akan tampil sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Nah, itu aja untuk materi kita hari ini. Bapak harap semuanya bisa belajar dengan maksimal. Jika ada yang mau bertanya, silakan boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih dan selamat pagi.